Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifada wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Lil alamah Ba'alawi rahimahullah ta'ala walil barakatil fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik ikhwani wal akhawat fi din arsyadakumullah, insyaallah kita akan kembali melanjutkan kajian dari kitab Sulamut Taufiq ila mahabbatillahi 'ala at-tahqiq yang disusun oleh Alamah Ba'alawi rahimahullahu ta'ala. Nafa'anallahu bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumis sairina salihina fid darain. Amin. Terakhir kita membahas permasalahan zakat. Kita ulang sedikit di sini matannya, bahwa beliau Alamah Ba'alawi mengatakan faslun, fasal, wa tajibu zakatu fi, dan hukumnya wajib untuk zakat atau diwajibkan untuk membayar zakat dalam perkara apa? Dalam perkara al-ibil, unta, dzukuran wa inathan, mau itu untanya jantan ataupun untanya betina. Kemudian wal baqar, dan ini kita sudah bahas ya, bahwa unta itu kalau yang disepakati bagian dari unta ada 3 jenis, unta Turki, unta Asia Tengah, dan unta Arab. Namun ada juga beberapa jenis lain yang dinilai sebagai bagian dari unta, yaitu lama, alpaka, dan sejenisnya yang biasanya disebut dengan mini camel. Yang seperti itu bagaimana dizakati atau tidak? Kalau secara amal ya lebih aman dizakati begitu. Kenapa? Karena kalaupun nanti kemudian kalaupun nanti tidak ada zakatnya, maka apa yang kita bayarkan menjadi bernilai sedekah. Kemudian bakor, kemudian sapi, dan ini juga jenisnya banyak seperti yang telah kita bahas juga. Mau itu sapi, banteng, bahkan bison itu masih bisa termasuk bakor juga. Terus kemudian kerbau dan sejenisnya, dzukuran wa inathan, mau itu jantan maupun betina. Kemudian ghanam juga sama ya, dha'nu wal ma'z, berbagai macam jenis kambing, domba, biri-biri, dan seterusnya. Banyak juga dzukuran wa inathan. Wat tamar, ini 3 adalah persoalan atau zakat peternakan. Kemudian ghanam, kemudian tamar, zabib. Ini adalah zakat perkebunan. Jadi perkebunan cuma 2. Tamar itu kurma, zabib itu anggur. Kemudian zuru' pertanian. Pertanian itu apa? Ay al-hubub, semua jenis
biji-bijian, al-muqtatah yang bisa dijadikan bahan makanan pokok halatil ikhtiyar dalam waktu biasa. Jadi memang dia dipakai buat makanan pokoknya bukan karena kekurangan makanan, tapi memang dia makanan pokoknya, begitu maksudnya. Allati tujaffaf, yang bisa dikeringkan. Allati tujaffaf, sahabat gesernya. Wat tudakhar, dan juga bisa disimpan dalam waktu yang lama. Kemudian al-dhahab, ya, kemudian adalah emas dan perak. Nah, ini dua jenis ini, emas dan perak, adalah mata uang. Mata uang, maka para ulama kebanyakan zaman sekarang mengatakan bahwa yang namanya mata uang, sejenis mata uang apapun, itu berhak atau bukan berhak, ya wajib untuk dizakati. Begitu. Emas, perak, dan seluruh jenis mata uang. Kemudian ma'din itu adalah barang tambang. Maksudnya barang tambang apa? Barang tambang berupa emas dan perak, bukan barang tambang yang lain. Rikaz adalah peninggalan harta jahiliyah yang ditinggalkan oleh masyarakat jahiliyah sebelum Nabi diutus. Di sini para ulama berbeda pendapat mengenai rincian, apakah benar-benar ketika Nabi diutus atau di wilayah di mana belum mengenal Islam. Allahu a'lam bissawab. Kemudian yang berikutnya adalah amwali tijarah. Nah, ini sampai di sini semuanya berkaitan dengan namanya zakat harta, sampai amwali tijarah. Termasuk di sini barang-barang yang disewakan, nanti ada rinciannya insyaallah ya. Yang disewakan. Ketika barang itu menghasilkan, maka nilainya sama dengan tijarah. Ya. Kalau penghasilannya itu sampai pada nisab haul, maka dia mesti dibayarkan zakatnya. Dan yang terakhir adalah zakat badan. Nah, zakat badan ini namanya zakat fitrah. Jadi zakat terdua, zakat mal dan zakat badan. Zakat mal dan zakat badan. Begitu. Zakat mal tadi tuh dari awal sampai akhir itu, sampai amwali tijarah, sampai zakat perdagangan, itu namanya zakat mal. Fitrah zakat badan, maka yang dihitung bukan berapa banyak harta yang antum miliki, bukan. Tapi ada berapa orang keluarga antum. Nah gitu. Itu bedanya. Makanya bayi yang baru lahir sekalipun dibayarkan zakatnya. Punya harta gak bayi baru lahir? Gak punya. Tapi kenapa dibayarkan zakatnya? Karena zakatnya zakat badan. Walaupun nanti ketentuannya tetap melihat ada sisanya atau enggak. Kalau memang uang antum gak ada sisa, nggak cukup buat sampai malam tanggal 2, jadi nggak cukup buat makan tanggal 1 Idul Fitri, nggak cukup buat makan sampai malam tanggal 2-nya, maka antum nggak wajib untuk bayar zakat. Silahkan buat makan dulu. Tapi kalau misalnya yakin, ya udah bayar zakat. Maka dari itu, kayak misalnya sekarang itu kan banyak ya orang yang jadi mustahik, kemudian malamnya tiba-tiba jadi kaya sejenak, tiba-tiba jadi kaya mendadak. Nah, itu wajib zakat berarti dia. Karena udah kelebihan pada saat itu. Walaupun dia tetap menerima nggak apa-apa, karena kondisi asalnya dia fakir atau miskin. Tapi ketika dia sudah memiliki makanan berlebih atau bahan makanan pokok yang berlebih, maka dia wajib zakat nanti. Begitu. Jangan kemudian saya akan mustahik, ya udah nerima terus gitu. Kan udah nggak jadi, udah bukan, maksudnya dia udah punya sekarang, maka mau mustahik, mau dia itu muzaki, apalagi. Jadi walaupun orang miskin, kalau ada makanan lebih tetap bayar zakat. Begitu ya, zakat badan begitu. Karena bukan harta dilihatnya, tapi simpanan sampai malam tanggal 2. Udah itu aja. Baik. Berikutnya kita masuk ke bagian zakat yang pertama, yaitu zakat peternakan. Kalau di sini sebutnya faslun fi zakatil mawashi. Mawashi itu an-na'am. Miriplah maknanya dengan an-na'am. Apa itu? Hewan ternak. Wa awwalu nisabil ibili khamsun. Dan adapun awal nisabnya unta, awal nisab itu apa? Batas minimal binatang terkena kewajiban zakat. Berapa? 5. Jadi kalau unta, kita punya unta 4, wajib bayar zakat gak? Gak. Minimal berapa? 5. Minimal 5. Maka kalau belum 5, tidak membayar zakat. Begitu. Kemudian, wa minal baqari salasun. Adapun sapi minimal kepemilikan 30.
Jadi kalau kurang dari 30 nggak zakat. Antum punya sapi 29 nggak zakat. Dan tidak wajib nambahin sapi. Saya kan punya sapi 29, ya kan? Terus nggak zakat nih kalau 9. Apakah saya wajib nambahin satu sapi supaya bisa bayar zakat? Jawabannya tidak. Maka ada kaidah mala yatimul wujub illa bihi falaysa biwajib. Mala yatimu al wujub illa bihi falaysa biwajib. Maksudnya apa? Sesuatu yang menyempurnakan, yang tidak bisa sempurna kewajiban, yang tidak akan jatuh kewajiban, kecuali gara-gara adanya dia, maka mendatangkan dia itu tidak wajib. Sesuatu yang gara-gara ketiadaannya kewajiban tidak jatuh, maka untuk mengadakannya tidak wajib. Begitu. Sama seperti misalnya haji. Haji itu kan wajib bagi yang apa? Yang mampu. Kalau kita misalnya belum mampu, wajib nggak buat nabung? Wajib nggak buat nabung? Tidak. Boleh nggak? Boleh. Jadi mau nambahin sapi satu lagi boleh nggak? Boleh, tapi nggak wajib. Begitu. Nggak wajib. Sebagian orang mikirnya wajib. Saya kan belum haji, berarti saya harus nabung. Enggak harus. Apalagi sampai hutang-hutang, enggak harus, ngapain? Ya kalau sanggup bayar silahkan. Kalau misalnya dalam perkiraannya, insya Allah saya sanggup bayar, silahkan, tidak masalah. Boleh, tapi tidak mesti. Begitu, tidak mesti. Boleh saja kalau mau, yang penting sanggup bayar, yang penting kewajiban yang lain tertunaikan. Begitu. Tapi tidak mesti, tidak wajib. Demikian. Wa minal ghanami, dan adapun pada kambing, domba dan sejenisnya, arbaun, ada 40 minimalnya. Kambing dan domba dan sejenisnya itu 40. Nah, inilah batas minimal kepemilikan hewan ternak yang wajib dizakati. Jadi kalau kepemilikan kita kurang dari ini, udah nggak bayar zakat. Sebetulnya kalau kita nggak punya ini, yang nggak wajib belajar ini, udah selesai. Oh, berarti saya nggak wajib belajar zakat peternakan karena saya nggak punya. Udah nggak apa-apa. Buat pribadi selesai. Tapi kalau buat pengajar ya enggak. Kan ngajar harus ngajarin, harus ngasih tahu ke orang. Siapa tahu di sana ada orang yang punya. Hanya saja memang tidak dengan serta-merta. Asal punya 5 wajib zakat, asal punya sapi 30 wajib zakat, asal punya kambing 40 wajib zakat. Enggak. Ada syarat yang lain. Ada syarat yang lain. Maka di sini disampaikan pertama, fala zakata qabla dzalik. Maka tidak wajib zakat kalau jumlahnya kurang dari yang tadi telah disebutkan. Wala budda, dan syarat yang lainnya itu harus terpenuhi liwujubi zakati fiha, agar kewajiban zakat itu jatuh ada syarat lain. Syarat apa saja? Yang pertama, minal hauli ba'da dzalik. Apa haul? Haul itu adalah periode 1 tahun. Periode 1 tahun. Maksudnya bagaimana, Ustaz? Kepemilikan minimalnya tadi itu yang 5, 30 atau 40 ini harus dalam 1 periode 1 tahun hijriyah. Misalnya saya punya sapi 30 di tanggal 1 Muharram. Haram 30. Pas Ramadan disembelih 10. Selama Ramadan sampai Idul Fitri, berarti tinggal tersisa berapa? 20. Pertanyaan, haulnya terhapus enggak? Haulnya terhapus. Haulnya terhapus. Tadinya dihitung dari tanggal 1 Muharram. Tapi gara-gara berkurang di tengah jalan, maka haulnya hangus. Kemudian bulan Dzulhijjah pas kurban sembelih lagi 10, tersisa 10. Ya udah haulnya hangus, ya. Kemudian menjelang Muharram, misalnya tanggal
20 Zulhijjah, nambah lagi 20 berarti 30, maka haulnya mulai lagi dari tanggal 20 Zulhijjah. Belum bayar zakat, belum. Lewat tanggal 1 Muharram belum bayar zakat. Kenapa belum bayar zakat? Karena dia haulnya haul yang baru. Berarti sebetulnya kalau orang rajin sedekah bakal bayar zakat nggak? Hah? Kalau orang rajin sedekah kira-kira bakal bayar zakat nggak? Hah? Kira-kira bakal bayar zakat nggak kalau orang rajin sedekah? Hah? Kemungkinannya kecil. Orang yang rajin sedekah itu kemungkinan kecil bayar zakat. Kenapa? Karena hartanya selalu berada di bawah nisab. Belum sampai 1 tahun, harta di bawah nisab lagi. Belum sampai 1 tahun, harta di bawah nisab lagi. Belum sampai 1 tahun, harta di bawah nisab lagi. Terus begitu. Makanya langka kemungkinannya berzakat. Kenapa? Karena hartanya sudah habis duluan buat sedekah. Makanya seperti yang saya bahas pekan lalu, para sahabat itu merasa nggak enak kalau misalnya harus zakat. Bukan nggak enak karena nggak mau melaksanakan kewajiban, bukan. Kok bisa-bisanya harta ditumpuk sampai setahun gitu. Kurang lebih gitulah. Lah, ente harta nggak diapa-apain setahun. Kurang lebih begitu. Ngapain aja begitu? Kemana aja? Padahal kalau kita lihat para sahabat zaman dulu, Abu Bakar As-Siddiq ketika mensedekahkan hartanya itu seluruh hartanya. Umar bin Khattab setengah hartanya. Utsman bin Affan membeli sumur sampai harganya sekian dinar. Begitu. Jadi para sahabat itu sudah menghabiskan hartanya sebelum sempat bayar zakat. Memang konsep kehidupan zaman dulu sama zaman sekarang itu jauh berbeda. Bukan cuma berbeda, tapi jauh berbeda. Bahkan hampir terbolak-balik. Zaman dulu harta itu nggak boleh disimpan, dibayar zakat. Supaya apa? Supaya perputaran ekonomi stabil. Ketika harta terus diputar, diinvestasikan, maka perputaran ekonomi stabil. Maka yang fakir dengan yang paling kaya itu jaraknya dekat. Enggak rentangnya jauh. Jaraknya dekat. Betul, tetap ada yang miskin, tetap ada. Ada yang kaya, tetap ada. Akan tetapi rentangnya itu enggak jauh kayak sekarang. Sekarang itu yang miskin banget, yang kaya banget. Iya. Kenapa? Karena ternyata yang miskin itu sepeser pun nggak punya harta. Sedangkan yang kaya itu sampai triliunan. Itu kan ngeri sekali perbandingannya gitu. Jadi jarak itu ya itu bainas sama wasumur gitu antara orang miskin sama orang kaya zaman sekarang. Kalau zaman dulu itu nggak sampai segitu. Kenapa? Karena orang kayanya rajin sedekah, rajin berinvestasi. Makanya orang miskin ya paling beberapa hari nggak makan, tiba-tiba dapat uang banyak melimpah, tiba-tiba begitu. Apalagi jihad dapat ghanimah. Jadi ada orang miskin tapi akan selalu mendapatkan sedekah. Enggak nunggu 1 tahun gitu mereka dapat uang, dapat makanan itu, dapat makan enak itu. Bisa jadi hampir tiap pekan walaupun miskin makan enak, minimal tiap pekan itu makan enak bisa jadi. Tidak menutup kemungkinan di zaman dulu. Makanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya beliau ini mengurus beberapa sufah sufah sekitar 40-an orang kalau tidak khilaf, maka ya santai aja Nabi. Nabi nggak punya uang pun santai aja karena pasti banyak yang Nabi kasih hadiah sama ngasih sedekah. Begitu kan, santai aja. Ya itu dari sisi syariat manusianya, di sisi lain takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala kan masalah rezeki. Cuma bagaimana kemudian manusia itu di zaman itu sama harta itu ya sedekah itu kayak angin. Apalagi kalau sudah masuk Ramadan, lebih-lebih ketika masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan habis harta itu. Kita kan nggak mau, aduh nanti lebaran gimana dong kalau harta habis. Zaman dulu nggak begitu. Seperti itu ya. Ya memang beda. Dulu kan penghasilannya harian, kita sekarang penghasilan bulanan, maka beda. Salah satunya itu. Akan tetapi bagaimana melihat tawakalnya mereka dan bagaimana uang itu terus berputar, harta itu terus berputar, ekonomi itu bagus perputarannya, itu penting, bagus sekali. Khair. Minal haul ba'da dzalik, wajib adanya haul setelah cukup nisabnya. Ay antum dia sanatan qamariyatan. Jadi harus melewati 1 tahun qamariyah fi milkihi ba'da bulughiha nisaban.
kepemilikan sampai batas nisabnya itu harus melewati 1 tahun baru wajib bayar zakat. Berarti kalau misalnya kepemilikannya belum sampai 1 tahun, maka tidak wajib bayar zakat. Seperti tadi yang saya contohkan. Ketika dia belum 1 tahun ternyata turun di bawah nisab hartanya, maka hanguslah haulnya. Begitu. Baik. Ini syarat pertama. Syarat pertama. Yang kedua, wa minas saumi fi kalain mubah. Dan si hewannya itu digembalakan pada padang rumput yang mubah. Maksudnya padang rumput yang mubah itu apa sih? Maksudnya padang rumput yang siapa saja boleh mengembalakan hewan ternak di sana tanpa harus membayar. Pertanyaan zaman sekarang kira-kira ada nggak? Kebun, padang rumput, atau misalnya apa? Hutan-hutan kecil yang siapapun bebas mengembalakan hewan ternak di sana. Kayaknya kalau di Pulau Jawa udah nggak ada. Sawah itu milik orang. Cuma kalau lagi setelah panen boleh digembalakan gitu kan. Tapi dia milik orang. Bahkan kadang-kadang harus bayar ke pemilik-miliknya. Kalau di Sumatera mungkin masih banyak ya tanah-tanah begitu. Atau udah nggak ada juga? Kira-kira. Harus nyewa juga sama. Kalau Sumatera itu banyak pohon karet. Pohon apa? Pohon karet. Bukan buat ini bukan buat gembalain. Gimana? Di Riau gimana? Riau banyak hutan-hutan kan? Itu bebas mengembalakan siapa aja. Oh, di ladang sendiri mah kan. Kalau di ladang sendiri berarti dia harus ngurus kan, ngurus ladangnya, ngurus rumputnya. Nah, ini maksudnya adalah di padang rumput yang milik bersama. Padang rumput milik bersama, biasanya tanah wakaf. Biasanya tanah wakaf. Begitu. Maka kalau misalnya hewan ternaknya itu dikasih makan dengan biaya yang kita keluarkan, itu tidak wajib zakat. Sekarang rata-rata hewan ternak dikasih makannya bayar nggak? Bayar. Rumput pun beli kan? Sekarang 10.000 minimal itu. Sebetulnya cuma buat ini doang, buat apa? Ngupahin. Sekarung nggak tahu kalau dulu 10.000 atau sekarang 50.000 kali minimal, 100.000 kali. 2 karung misalnya 200.000. Itu kan tetap keluarin duit. Si makanannya tidak didapat dari kalak mubah, tidak didapat dari padang rumput yang mubah. Bahkan kalau misalnya si hewan ternak itu dibiarkan, nggak dikasih makan oleh kita, nggak bayar, nggak beli makanan, mati itu hewan ternak. Kalau kondisinya demikian, maka tidak wajib zakat. Kenapa? Karena makanan pokok hewannya kita harus bayar. Tapi kalau si hewannya itu dilepas oleh kita dan dia bisa makan hidup sebetulnya, walaupun kita lepas, nggak kekurangan nutrisi, maka tetap masuk kalak mubah. Kita nggak bayar sedikit pun. Ladangnya pun ladang yang gak keurus gitu misalnya gitu ya. Itu mah gak diurus sama sekali lah, rumput-rumput liar gitu segala macam. Kita nggak ngurus sama sekali, hewannya pun diternak dilepas aja begitu. Kita sama sekali nggak memberi makan, kita sama sekali nggak membeli makanan buat si hewan, masih tetap kena zakat. Tapi kalau kita harus membeli untuk menambah nutrisi, yang kalau kita tidak beli dia bisa makan tapi tetap makannya kurang, dia sebenarnya nggak beli bisa saat kita saat, cuma pasti kurus-kurus mereka. Berarti nggak wajib zakat, karena makanan pokoknya harus tetap beli. Ayar aha malikuha au ma'dhunuhu fi mar'an ghairi mamluk. Ya, di sini kan disampaikan tuh, yaitu si pemiliknya itu mengembalakan ya, atau orang yang diizinkan untuk mengembalakan itu mengembalakan di mar'an, di tempat gembala ghairi mamluk, yang tidak dimiliki siapapun. Begitu, yang tidak dimiliki siapapun tempat gembala. Ini penjelasannya seperti itu. Baik. Berarti zaman sekarang sudah hampir tidak ada hewan ternak yang wajib zakat sebetulnya. Karena semuanya rata-rata beli. Bahkan bukan cuma rumput yang dibeli, ada pelet yang harus dibeli. Ada makanan-makanan lain, nutrisi-nutrisi yang harus dibeli, vitamin, suntik, vaksin. Ya udah, kalau begitu gimana San? Ya nggak wajib zakat. Kecuali kalau sehewannya diperjualbelikan. Maka wajib zakat itu wajib zakat karena dia barang dagangan, bukan karena ternaknya itu sendiri.
Jadi sekarang rata-rata ternak di zakat itu gara-gara dia barang dagangan sebetulnya. Maka kalau barang dagangan sapi satu pun bisa kena zakat kalau nyampe nisab. Ada sapi harga 100 juta kan? Sapi apa limosin ya istilahnya ya. Sapi limosin itu yang dulu si siapa? Si Raffi Ahmad ya. Raffi Ahmad waktu 2 atau 3 dia kan bawa sapi limosin. Nah itu kan 100 juta. Berarti orang punya satu sapi pun wajib zakat ya. Karena nyampe nisab. Tapi harus nunggu setahun. Kalau misalnya 100 juta ini udah habis duluan sebelum setahun, ya udah enggak gitu. Begitu. Kemudian kalau misalnya ada saya alhamdulillah misalnya kemungkinan saya nih yang masih ada begini itu di daerah NTB, NTT kemungkinan. Itu padangnya masih luas-luas. Kalau kita lihat di misalnya di acara Sibolang gitu kan ya. Kayaknya padangnya masih luas-luas gitu. Kalau memang keadaannya seperti itu, maka wajib zakat. Tapi wa alla takuna amilatan, si hewannya itu tidak digunakan untuk bekerja fil hirathah, baik itu buat menjaga kebun, buat membajak sawah, buat ngangkutin barang, itu tidak boleh dipakai kerja. Lalu terus kalau dipakai kerja gimana saat? Seluruh hewan ternak yang dipakai kerja tidak wajib zakat. Maka dari itu mobil, rumah tidak wajib zakat. Kenapa? Karena kita pakai. Antum misalnya punya HP, harganya 90 juta. Ada HP 90 juta? Ada. HP Huawei yang lipat 3, tahu? Lipat 3, ada 3 dia. Lipat lagi. HP Huawei. Itu saya lihat di Shopee harganya ada yang jual 80, jual 90. Iseng-iseng kayak nyari. Ada 80 juta, 90 juta. Saya bilang, aduh ini kayaknya ini mah orang yang bingung mau ngabisin duit kemana beli HP gini. Ada yang secondnya 60-an juta. Misalnya tuh punya HP Xiaomi yang lipat 3, Xiaomi apa? Huawei yang lipat 3 tadi, ya. Harganya 90 juta, katakanlah 80 juta. Ini kan berarti harta yang udah wajib zakat. Tapi karena kita pakai, bukan buat hiasan, beneran dipakai, buat WA, buat apa gitu. Pokoknya dipakai, maka nggak wajib zakat. Begitu. Lebih mahal daripada motor ADV. 2 kali motor ADV. Misalnya Anda punya Innova, harga 200 juta, 250 juta. Beli Innova 250 juta, oke. Wajib zakat enggak? Kalau dipakai harian, ya pokoknya itu buat pakaian gitu, buat pakaian kita, buat kemana-mana kita pakai, tidak wajib zakat. Jangankan semua itu, kita punya rumah harga 10 miliar, tapi selama rumah itu memang kita tempatnya sendiri, tidak wajib bayar zakat. Jadi segala perhiasan barang yang kita kenakan, itu tidak wajib bayar zakat. Kapan wajib bayar zakat? Kalau menghasilkan, disewakan. Kalau disewakan, nunggu hasilnya berapa gitu kan? Atau diperjualbelikan. Kalau diperjualbelikan enggak perlu nunggu hasil berapa harga jualnya. Kalau sudah sampai setahun melewati nisab, maka bayar zakat. Begitu. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Maka lagi-lagi sepertinya udah enggak ada hewan ternak yang hari ini dizakati. Kenapa ya? Karena rata-rata tidak memenuhi syarat. Di makanan terutama sih. Yang paling umum itu di makanan udah tidak memenuhi syarat. Dan kalau orang-orang kampung punya kambing, bukan kambing, kalau punya sapi, punya kerbau itu rata-rata buat membajak sawah. Begitu. Paling kambing jarang nyampe 40 kalau di kampung-kampung, paling 20 itu udah banyak banget. Jarang nyampe 40. Kecuali lagi-lagi kalau diperjualbelikan. Ya. Seperti misalnya orang-orang yang memang bisnis kambing, bisnis sapi di Idul Adha. Itu pasti udah wajib zakat. Karena saya yakin perputarannya udah di atas 200 lah kalau mereka itu. Dipahami sampai di sini nisab sama syarat-syaratnya? Ya. Jadi sampai nisab, haul digembalakan di padang rumput yang mubah dan tidak dipekerjakan. Gimana? Kanur silakan. Harus terpenuhi seluruh syaratnya. Kalau salah satu syaratnya tidak terpenuhi, tidak wajib zakat. Tapi boleh sedekah. Boleh, siapa yang larang sedekah? Ini masalahnya menjatuhkan kewajibannya. Begitu ya. Walaupun 100 ekor. Punya untanya 100 ekor.
Tapi semuanya dikasih makan sendiri. Kasih pelet, kasih vitamin, kasih rumputnya beli. Rumputnya belinya rumput yang bagus gitu kan. Nggak bisa dia makan rumput yang biasa-biasa, rumput elit. Dia nggak mau kalau kita aritin sendiri, nggak mau. Harus beli rumputnya rumput yang bagus. Yang agak layu sedikit, yang harus udah dijemur dulu. Waduh, itu repot, udah nggak bisa itu. Dia mau makan rumput tapi sekali doang. Kalau dibiarin makan rumput, mati dia. Ya udah, tidak dizakat. Jadi harus memenuhi nisab, harus sampai haul, diternakan pada padang rumput yang mubah, bukan milik seseorang, dan yang keempat tidak dipekerjakan. Ini 4 syarat. Yang namanya syarat harus terpenuhi semua. Kalau salah satu tidak terpenuhi maka tidak wajib bayar zakat. Bukan tidak boleh sedekah, tapi kewajibannya belum jatuh. Begitu. Allah. Kecuali nanti kalau diperjualbelikan, maka nanti yang dilihat adalah berapa harga komoditas yang dia perjualbelikan itu. Karena sudah jadi komoditas kalau diperjualbelikan. Ya. Sejak kapan? Sejak pelang ditempel, dijual. Dijual unta, ya sudah berarti semuanya jadi komoditas. Dihitunglah semuanya. Begitu. Kecuali unta yang nggak diperjualbelikan, misalnya unta yang memang buat ngangkut barang. Ini mah nggak diperjualbelikan, ini mah misalnya nggak dihitung tuh. Maka silakan yang ada dihitung berapa, 100 unta, ya dihitung semuanya berarti. Harga 100 unta itu berapa? Misalnya harga 1 untanya 50 juta. Harga 100 unta berarti 5 miliar. Ya udah berarti kalau selama setahun, itulah pas sampai tahun tersebut, setahun di atas nisab terus. Misalnya di awal tahun 5 miliar harga untanya. Tapi di tengah tahun naik turun gitu misalnya gitu, naik. Tapi masih di atas nisab terus. Ini nisabnya, dia naik turun dari 5, 4, 3, naik lagi ke 7, ke 8. Nanti dilihatnya di akhir ternyata 3M, di awal tahun berikutnya 3M. Maka yang dizakati yang mana? Yang 3M-nya. Selama di atas nisab. Gitu ya. Begitu. Tapi kalau misalnya di tengah tahun turun nisab, maka gugur haulnya. Nanti kapan ada haul lagi saat dia? Di sini berarti haulnya. Kayak gitu. Tapi selama naik turunnya di atas haul, di atas nisab, maka haulnya enggak gugur. Begitu. Naik turunnya di atas nisab, haulnya enggak gugur. Tapi dihitung jumlah zakatnya berapa, persentasenya dari harta yang dimiliki di akhir haulnya. Begitu. Gimana? Berarti yang dihitung tadi bukan yang laku ya, Kalau barang dagangan, seluruh komoditas. Karena itu semuanya ada kemungkinan terjual, dia memang barang yang akan dijual. Maka harga jualnya berapa dihitung. Jadi persentasenya persentase dari harga jual. Begitu. Wallahu a'lam. Enggak ada yang laku. Iya, sama aja. Karena dia sudah ada niat jualan. Kontrakan. Rukonya dijual atau diapain? Kalau sewa, ini juga sekaligus ralat ya. Kalau pekan lalu saya menyamakan dengan jual beli ya. Kalau ruko, yang pertama dilihat berapa harga sewanya. Yang kedua, diambil kebutuhan pokok. Kayak misalnya ngebenerin, kayak misalnya apa nih? Apa yang dilakukan oleh pemilik? Kerusakan, tukang jaganya misalnya ada gitu ya. Itu semuanya dikurangin. Baru nanti ditunggu hasilnya berapa, harta itu nanti yang akan ditunggu selama 1 tahun kalau terpenuhi. Tapi kayaknya kalau ruko-ruko jarang ya. Kontrak sebulan berapa misalnya? 30 lah ya. Per tahun berapa rata-rata? Ada yang ruko setahun 100? 12 kali 12 juta. Wah, murah banget 12 juta. Subhanallah, di mana itu? Subhanallah. Setahun. Kan enggak nyampe nisab udah selesai. Nyampe nisab bukan 30 juta. Kan sama dengan zakat harta. Berapa zakat harta? 90 juta. Kalau misalnya penghasilan setahun dari kontrakan itu 90 juta, setelah dikurangi segala macam tadi, maka ditunggu selama 1 tahun 90 juta.
Tapi kalau misalnya di tengah jalan dikepake, ya udah turun lagi misalnya gitu ya udah nggak jadi. Beda sama yang dijual, karena dijual itu dia dalam tanda petik tuh sudah setengahnya milik pembeli, cuma nggak tahu siapa yang beli kan, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi harta yang diperjualbelikan dizakati, walaupun mengendap, begitu. Jadi nggak nunggu lakunya berapa, enggak nunggu. Kalau harga jual beli enggak. Pokoknya haul itu dihitung ketika dia memasang pengumuman bahwa dia itu akan dijual. Begitu. Seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Karena yang namanya barang diperjualbelikan kan nggak kita pakai, kecuali kalau dipakai, beda. Begitu. Maka mobil yang sudah dipasang pelang dijual itu harus dihitung tuh nisabnya, walaupun masih kita pakai. Kecuali kalau ntar aja lah jualnya nggak jadi, ya udah selesai, nggak ada nisab. Begitu. Jadi selama ada pasang pelang dijual, maka selama itu pula dia terkena zakat, karena sudah bukan termasuk, istilahnya bukan termasuk barang yang digunakan. Oleh karena itu juga masalah emas ketika dikenakan nih, tapi niatnya buat nyimpen uang. Dari awal itu beli emas, saya mah beli emas memang niatnya buat nyimpen harta yang sewaktu-waktu akan saya jual. Oh, udah ada niat buat dijual. Makanya seperti ini kena zakat, nanti digabung dengan harta yang lain. Kenapa? Karena itu sama dengan harta mengendap. Maka mobil yang diperjualbelikan harta mengendap, unta yang diperjualbelikan harta mengendap, semuanya harta mengendap. Semua harta yang mengendap wajib dizakati. Begitu. Jadi masuknya sebetulnya zakat harta semua sebetulnya, mah. Makanya kalau misalnya zakat di unta nggak nyampe nisab, harta yang mengendap yang lain berapa? Digabung semuanya tuh. Jadi zakat mal. Jadi sebetulnya itu maksudnya zakat mal sebetulnya. Begitu sebetulnya. Allahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjutkan lagi. Kemudian berapa jumlah atau apa yang mesti dizakati dari setiap unta, sapi dan juga kambing yang kita miliki? Maka untuk setiap 5 ekor unta mana? Fayajibu fi khamsin minal ibili syatun. Maka wajib dikeluarkan dari setiap 5 ekor unta itu adalah syatun. Syah itu apa? Domba. Minal ghanami. Syatun minal ghanami. Berarti kalau misalnya dia, kalau kita punya 5 unta, zakatnya apa? 1 domba. 1 domba. 5 unta, 1 domba. Umurnya berapa tahun? Umurnya 1 tahun atau lebih. Pokoknya yang memenuhi syarat kurban. Yang memenuhi syarat kurban. Maka kalau dia domba 1 tahun. Kalau dia kambing itu 2 tahun. Soalnya beda, nggak hilap ya gitu. Tahu bedanya domba sama kambing? Hah? Bedanya domba sama kambing tahu nggak? Domba sama kambing bedanya tahu nggak? Domba itu yang mirip biri-biri, kambing itu etawa, gampangnya gitu. Kalau di saya bilangnya kalau kambing itu kambing koplok, kenapa disebutnya gitu, kambing koplok. Kalau domba yang keriting, begitu. Jadi kalau kambing itu 1 tahun itu udah tua. Kalau domba itu 1 tahun udah tua. Kalau kambing itu belum, nunggu 2 tahun. Kayaknya domba 1 tahun, kambing 2 tahun. Cirinya itu adalah dewasa itu cirinya ya, si gigi serinya itu lepas. Gigi seri itu lepas. Ada di bab kurban, bab udhiyah itu ada. Baik, seperti itu. Kapan lagi? 6, 7, 8 berapa? Kalau punya untanya 6, 7, 8, 9 tetap 1. Dombanya 1. Maka kalau 10 unta baru 2 domba. Begitu. Sampai berapa? Sampai 20. Nah, kalau 20 berapa? 4.
Nah, nanti di 25 yang beda. 25 unta beda. 25 unta beda. 25 unta zakatnya beda. Maka ketika masuk di 25 unta itu satu anak unta 1 tahun. Namanya bintu makhod. Bintu makhod. Ini lucu. Saya pernah dikasih sharean SS screenshot. Dan zakatnya bintu makhod gitu kan. Terus dia ngasih catatan kaki, saya nggak tahu siapa itu bintu makhod. Orang yang ngasih catatan kaki. Sayang sekali Anda tidak tahu. Bintu makhod itu unta yang usianya 1 tahun. Anak unta yang usianya 1 tahun. Begitu. Iya. Dia ngasih catatan kaki. Dikiranya nama orang kali ya, bintu makhod. Terus kalau di 35 betul. 36. 25 ini 25 sampai berarti ini 25 sampai 35. Kemudian di 36 sampai 45, 36 sampai 45 itu bintu labun. Bintu labun. Apa bintu labun? Anak unta 2 tahun. Enggak kenal antum? Anak unta 2 tahun. Bintu makhod anak unta 1 tahun. Bintu labun anak unta 2 tahun. Itu bintu labun. 45, kemudian 46 sampai 60. 46 sampai 60. Maka 46 sampai 60 itu hiqqatun, hiqqah. Hiqqah. Unta 3 tahun. Terus saja begitu. Ini unta 3 tahun. 61 sampai 75. 61 sampai 75, maka ini jaz'ah. Jaz'atun, unta 4 tahun. Udah sampai di sini. Unta 4 tahun. Nah, pertanyaannya Ustaz, itu zakatnya harus benar-benar berupa hewan atau boleh uang yang harganya seharga hewan-hewan ini? Maka jumhur mayoritas ulama mengatakan harus berupa hewan. Antum nggak ada hewannya, harus beli dulu, nyari dulu hewannya. Kemudian hewan yang sudah dibeli tadi dikeluarkan untuk zakat. Begitu. Harus begitu, kata para ulama. Tapi kata madhab Abu Hanifah, boleh diganti dengan uang yang seharga dengan hewan-hewan tersebut. Berarti kalau kita punya unta 25 cukup membayar seharga unta bintu makhod. Begitu. Seperti itu. Allahu a'lam bissawab. Bagaimana kalau lebih dari ini? Tinggal dikali lipatkan saja. Tinggal dikali lipatkan saja. Oh, enggak kali lipat berarti ya, karena 76 mulainya ya. Berarti di sini 76 berarti sampai berapa nambahnya ini? 20 ya. 20. Berarti kalau namanya 20 sampai 96. 90 ya, berarti beda. Kata saya tambahin aja kalau itu. 76 sampai 90. 76 unta 76 sampai 90, maka 2 bintu makhod. 2 bintu makhod. 76 sampai 90, 2 bintu 2 bintu labun. Oh benar, ke sini berarti. Oh benar nih, 76 sampai 90. Oh ya betul. Dari 76 sampai 90 maka ikutin ini. Ngikutin ke sini. 76 sampai 90 maka ikutin ini, 2 bintu labun. 2 kali lipatnya kan, maka untuk 2 kali lipat ini ngikutin ini, 2 kali lipat ini ngikutin ini, udah gitu aja, udah selesai. Betul, selesai sampai 75. Kalau 76, maka berarti kan 76 itu 76 ada di mana berarti? Angka 76 di 2 kali lipat ini kan? Ya.
76 ada 2 kali lipat ini, paham nggak maksudnya? Kalau kita punya untanya 76, berarti angka 76 itu ada di 2 kali lipat angka berapa? 36 dan 45 kan? Maka berarti unta 76 berapa? Ya 2 pintu labunnya. Paham ya? Kalau misalnya untanya 90, berapa? 90, unta kita punya 90. Berarti berapa zakatnya? 90. Masih 2 pintu labun. Kan di sini 45 batasnya. Kalau untanya 91, 2 hikoh. Begitu ya, paham ya? Tinggal dikali lipatkan saja. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Baik. Sampai di sini apa yang ditanyakan? Tidak ada, kita lanjutkan. Ini adalah unta. Berikutnya sapi. Sapi atau domba dulu di sini. Tapi kalau hitungan ini kayaknya udah nggak berlaku ya, seperti yang saya bilang, karena sekarang hitungan komoditas bukan hitungan ternak. Dijual belikan, jarang lah kalau sekarang. Tapi ini sebagai pengetahuan. Wa fi arba'ina minal ghanami syatun jad'atun dha'nin au thaniyatu ma'zin. Jadi kalau kambing dari berapa? Kambing dulu berarti ini ya. Dari 40 kambing. Apa tadi disebutnya? Dari 40 kambing adalah 1 ekor kambing. 1 ekor apa di sini? 1 ekor dha'n. 1 ekor dha'n. Maksudnya apa? 1 kambing minimal 1 tahun. Jadi 1 kambing. Bukan kambing, afwan, domba. Domba ya. Domba. 1 domba yang umurnya 1 tahun. Atau 1 kambing yang umurnya 2 tahun. Ini kan? Ma'az itu kambing. Istilah orang lain ada juga yang menyebutnya kambing kacang. Iya, disebutnya kambing kacang. Ma'az itu kambing kacang. Begitu. Kalau kita punya kambing, boleh nggak ngeluarin domba? Kita punya kambing semua, boleh nggak ngeluarin domba? Boleh. Kita punya domba semua, boleh nggak ngeluarin kambing? Boleh, karena kambing dan domba boleh digabung. Karena kambing dan domba memang digabung, zakatnya digabung. Begitu. Baik, ini dari 40. Sampai berapa, Ustaz? Sampai 120. Sampai dengan 120. Wah, 120 kambing cuma 1 kambing doang. Mendingan punya 120 daripada 40. Ada orang mikirnya gitu ya. Itu salah, pikiran yang salah itu. Kenapa banyak-banyak, buat apa? Buat apa punya kambing banyak-banyak gitu kan. Kalau nggak diperjualbelikan. Kalau diperjualbelikan semuanya kena. Begitu. Bukan lagi ngelihat ini, kalau diperjualbelikan persentasenya 2,5%. Begitu. Maka 121 sampai 200. 2 berarti. 201 sampai 399. 3. 400 ke atas tinggal ngikutin per 100. Berarti 400 sampai 499, 4. 500 sampai 599, 5. Terus ngikutin. Begitu. Gampang ya, kambing gampang. Sederhana. 40 kambing sampai 121, 121 sampai 202, 201 sampai 399, 3. 400 per kelipatan 100 nambah 1. Per kelipatan 100 nambah 1. Mudah, insyaallah. Syaratnya apa? Kalau domba 1 tahun, kalau kambing 2 tahun.
Dalam mazhab Abu Hanifah boleh dikeluarkan harganya, tidak mesti berupa hewan. Tapi dalam pendapat mazhab jumhur mesti hewan. Kemudian sapi, 30 sapi. Zakatnya adalah wa fi 30 minal baqari tabi'un, mengeluarkan tabi'. Apa tabi'? Tabi itu adalah sapi yang umurnya 1 tahun. Istilahnya beda-beda. Kalau unta bintu makhot. Kalau sapi tabi'. Jadi orang Arab itu sapi itu kan bakor. Tapi kalau dia baru 1 tahun, namanya belum bakor, namanya tabi gitu. Kayak gitu. Ya, disebut tabi karena masih ngikutin ya. Tabi itu masih ngikutin. Kalau nggak salah kayak gitu. Allah alam bisawab. Kalau 40, maka di sini yang 2 tahun. Di sini disebutin enggak? Tsumma in zadat masyatuha la dzalika wajaba 'alaiha ta'ala mawaqah. 40 sapi maka dia musinnah. Musinnah sapi 2 tahun. Sapi 2 tahun. Terus begitu kelipatannya. Kalau 50 berapa? 50. 50 apa 50? 50 apa? 50? Apa? 50 masih musinnah lah. Kan belum nyampe 2 kali lipat 30. Kalau 60? Kalau 60? 2 tabi' san. Kalau 90? 90? 3 tapi. 90 3 tabi'. 3 tabi'. Kalau 100? 100. Kalau 100 pasti 3 tabi. Kalau 110? 3 musinah. 110. 2 musinah, 1 tabi. 40, 40, 30. Paham nggak hitungnya? Aduh, harus belajar matematik nih. Iya kan? 110 itu kan 40, 40 dan 30. Maka berarti 2 musinah, 1 tabi. Begitu ngitungnya. Tinggal dipecah. Mana yang paling pas pecahannya? Begitu. Jadi angkanya berapa? Pecahan mana? Berarti kalau 120 3 musinah. 120 3 musinah. Begitu. Seterusnya seperti itu. Hitungannya seterusnya seperti itu. Jadi dipecah. Kalau misalnya angkanya lebih banyak dari ini maka dipecah, ngikutin pecahan yang mana yang pas. Demikian. Allahu a'lam bissawab. Kemudian Alama Ba'alawi mengatakan, "Tsumma kemudian in zadat masyiyatuhu, apabila bertambah masyiyatuhu, apabila bertambah melebihi dari perhitungan yang tadi telah disebutkan, ala dzalika, dari yang tadi telah disebutkan, wajaba alaihi, maka wajib bagi dirinya ayat ta'allama untuk mempelajari ma'aujabahu, apa-apa yang wajib baginya Allah Ta'ala alaihi fiha, apa yang Allah wajibkan padanya dalam perkara tambahan tersebut. Jadi kenapa kok ini nyebutinnya nggak rinci, Selamat Taufik? Karena memang ini buat pemula banget, dan lebih khusus lagi ini buat anak-anak yang baru balik. Maka penulis pikirnya nggak mungkin lah punya hewan banyak-banyak gitu kan. Cuma kalau memang antum dianugerah hewan yang banyak, maka antum harus belajar. Gitu aja udah selesai. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Zakat peternakan sampai di sini. Apabila ada yang tanyakan, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang di Zoom apakah ditanyakan? Dipersilahkan apabila ada yang ingin ditanyakan. Berikutnya surah ya. Apabila tidak ada, kita masuk ke zakat zuru'. Faslun fi zakati zuru'.
Pasal berkaitan pembahasan mengenai zakatnya zuru'. Apa zuru'? Zuru' itu artinya adalah perkebunan atau pertanian. Zira'ah, pertanian, perkebunan. Dalam bahasa Arab sama. Wa ammat tamru waz-zabibu waz-zuru'u. Maka adapun kurma, anggur kering maksudnya ya. Apa anggur kering namanya? Kismis. Waz-zuru' dan juga berbagai macam pertanian yang menjadi bahan makanan pokok. Ini kenapa tamar sama zabib? Padahal dia bukan pertanian, tapi dimasukkan ke zakat pertanian. Apa alasannya dalam mazhab Syafi'i? Karena bisa menjadi bahan makanan pokok. Ya, bisa diawetkan, bisa dikeringkan. Jadi tamar itu sama zabib buah-buahan sebetulnya, tapi bisa jadi makanan pokok. Makanya hukumnya hukum zuru'. Dan karena itu juga dalam mazhab Syafi'i, buah-buahan selain mereka nggak dizakati karena nggak bisa menempati posisi zuru'. Nggak bisa. Mangga misalnya, bisa nggak jadi makanan pokok? Nggak bisa. Paling kalau dikeringkan jadi keripik mangga aja gitu kan. Apel juga paling jadi keripik apel, bukan makanan pokok, nggak bisa jadi makanan pokok. Walaupun ada kan produk yang dikeringkan itu, tapi nggak bisa jadi makanan pokok. Adapun tamar sama zabib itu beneran bisa jadi makanan pokok. Begitu. Gimana? Gandum zuru'. Gandum itu bukan buah-buahan. Gandum itu biji-bijian. Kan tadi udah jelas, seluruh zuru'. Apa seluruh zuru' itu? Seluruh biji-bijian yang memang menjadi makanan pokok. Ya, gandum, beras, jagung, apalagi biji-bijian. Ya, kacang-kacangan gitu kan. Sebagian tempat masih ada kan kacang-kacangan makan pokoknya ya. Nah, itu masuk semuanya tuh. Pokoknya semua zuru'. Intinya bisa menjadi makanan pokok, bisa dikeringkan, tahan lama, intinya tuh 3 tuh minimal. Itu seluruhnya zuru'. Begitu. Masuk dalam hukum zuru'. Begitu. Fa awwalu nisabiha, maka adapun awal nisabnya khamsatu awsukin atau 5 wasak. Ini ukuran zaman dulu nih. Wasak itu berat atau volume? Wasak itu berat atau volume? Soalnya kalau di buku jadi berat semua. Wasak itu berat atau volume? Dia aslinya adalah volume, ukuran volume. Maka seluruh zakat zuru' hitungannya bukan ditimbang, tapi ditakar. Hitungan zakat zuru' bukan ditimbang tapi ditakar. Kenapa nggak ditimbang? Karena kalau ditimbang berarti bisa beda-beda. Tergantung masa jenis, tergantung kandungan air, tergantung beda-beda kalau ditimbang. Tapi kalau ditakar, ya mau jenisnya beda-beda segitu takarannya. Makanya kalau kita zakat, ya, zaman dulu, zaman Nabi pakainya apa? Mud. Takaran atau berat? Takaran. Kalau zakat fitrah 4 mud, 1 so', 4 mud itu satu so'. Nah, 5 wasak itu sama dengan 60 so'. 5 wasak itu, afwan, 1 wasak itu 60 so', berarti 5 wasak 300 so'. Afwan, 1 wasak 60 so'. Berarti 5 wasak sama dengan 300 so'. Nah, berarti sekarang 1 so' berapa? 1 so' 4 mud. 1 mudnya berapa? 1 mud berapa liter? 1 mud itu sekitar 0,75 liter. 0,75 liter. Berarti 0,7 liter, wah, hitungnya kayak gimana nih? 0,75 liter. Sebentar. Mana ini? 0,75 ya dikali 4 gitu ya. Dikali 300. 900 liter. 900 liter berarti. Jadi jangan kilogram, harus 900 liter, harus pakai literan. Maka kalau hasil panen 900 liter, wajib zakat. Kayak gimana 900 liter? Ya, entah itu pakai alat apa gitu, pokoknya 900 liter pokoknya.
Bukan ditimbang. Karena kalau ditimbang bisa beda-beda. Kalau belum kering jadi berat dia. Makannya banyak, kadang-kadang ya petani yang suka aneh, protes. Pas ditimbangin di di pinggir sawah masih berat, pas dibawa ke gudang jadi ringan. Loh, ya bukan salah petani. Kenapa bukan salah petani? Karena kandungan airnya masih banyak ketika belum dijemur. Ketika dibawa ke gudang udah perjalanan, udah lama gitu kan, kering dia, tambah ringan. Ada enggak keadilan di situ? Ada ketidakadilan. Tapi kalau liter enggak akan berubah. Mau airnya banyak, airnya sedikit segitu. Begitu. Jadi 900 liter. Nah, kira-kira antum kalau misalnya punya kebun kurma, zabib atau zuru' dapatnya berapa? Coba ya saya cek. Rata-rata panen itu pemilik berapa liter? Rata-rata pemilik sawah panen berapa liter? 1 hektar berapa liter panen? Untuk 1 hektar berapa liter panennya kira-kira? Ya, berapa hasil panen sawah 1 hektar? Itu kan berat jadi susah ya. 3-6 ton. 1 hektar 3-6 ton. Rata-rata 6 ton. 6 ton itu udah bagus. Susah ya. Satu ya susah ya. Makanya rata-rata berat sih di Indonesia. Susah ngitungnya ya. Ya susah ngitungnya. Ya sudahlah. Bingung jadinya berapa ya? Karena nggak bisa, liter itu ada orang nanyakan 1 liter berapa kilo? Nggak bisa dikonversi, karena beda-beda. Tergantung bijinya, tergantung kandungan air, kandungan massa jenis, nggak bisa disamakan. Kalau di buku coba kita cek di buku. Nah kalau di buku sini, kalau di buku sini bukan 900 liter malah. Banyak banget, 1.800 liter, 2 kali lipat berarti. Menghitungnya gimana ini? 1.800 liter. Apa itu? Tekmon itu apa? Air gitu. Toren. Tekmon. Toren. Toren itu yang kecil ada ya, yang sekitar paling kecil 100 ya, 100 liter ya. Paling kecil banget itu. Yang di perumahan-perumahan yang itu yang 100 liter. Agak gede 300 ya. Yang gede bisa 1000 ya, gede banget. Nah, itu ya bisa paket. Kira-kira masukin gabahnya ke situ gitu. Padinya masukin ke situ berapa? Cukup enggak? Begitulah. Salah teknik. Kok bisa tekmon sih? Bahasa sana tekmon. Oh, gitu. Nah, kalau kilogram katanya di sini kurang lebih 5 wasak sama dengan 1125 kilogram. Tapi sekali lagi ya, itu yang mana 125? Apakah zabib? Apakah tamar? Apakah beras? Apakah gandum? Bisa beda-beda. Tapi kalau literan semuanya sama. Pokoknya segitu. Pokoknya kalau literan tadi 600. Kenapa saya ngitung ini? Jumlahnya 300. Benar 300 so? 300 sama 600. Saya bilang tadi 300 sama 600. Soknya 5 wasak. 1 wasak itu? Betul. Betul ya? Betul ya? Kok sebentar. Tadi 1 wasak ya. 1 wasak itu adalah tadi itu dari mood 1 mood itu 0,7 enggak. 1 wasak itu berapa sok tadi? 1 wasak 60 sok. Berarti kalau 5 wasak 300 benar ya? Benar enggak? 6 kali 5 300. Oh iya udah betul berarti. 300 sok. Betul berarti. Kemudian benar enggak? Benar. Khawatir salah saya kok saya jadi bingung sendiri. 300 sok betul ya? Iya betul berarti betul. Kan 1 wasak berapa? 60 mud. 60 sok ya. 60 sok.
Maka berarti 5 wasak 300 so. 300 so itu berapa mud? Dikali 4, 1200 mud, begitu ya? 1200 mud dikali 4 kan? Benar nggak? 1 so itu 4 mud kan? Betul ya? Maka berarti kalau dikonversi ke liter dikali 0,75, 1200 kali 0,75 keluar angka tadi 900 liter. Betul 900 liter, ini kenapa di buku jadi 1860 liter? Gimana nih ngitungnya, gimana? Saya nggak tahu deh. 900 ya, 900 sudah. Ya. 900 liter. Kalau kilogram gimana, Sat? Ya, tergantung biji-bijian itu pasti beda-beda. Itu sudah pasti beda. Baik. Ya kurang lebih segini. Nisabnya berarti kita baru ngomongin nisab. Kita lanjutin dulu. Paham satu ausuk ini gimana? Sudah? Ada yang tanyakan? Ya pokoknya kita acuannya 900 liter, udah. Kalau misalnya di kilogram gimana? Tergantung biji-bijiannya itu jenis apa. Kalau misalnya mau ambil konversi yang paling apa istilahnya? Paling aman. Yang paling kecil. Karena kalau zakat itu kan jangan ambil yang besar, ambil yang kecil. Kenapa? Karena ambil yang kecil kita sudah dapat zakat walaupun itu belum nisab, enggak apa-apa. Misalnya ada yang mengatakan, ada yang pernah mengukur nih, 1 so itu ternyata 0,6 kilo. Ya sudah, 1 so 0,6 kilo aja. Begitu. Berarti lebih kecil daripada 1200 mud kan. Berarti kalau misalnya liternya 900, maka 1200 dikali 0,6. 1200 dikali 0,6. Berapa? 1200 dikali 0,6. 720 kilo. Berarti 720 kilo sudah wajib zakat. Walaupun kita nggak bisa memastikan ini. Karena bisa jadi dia 720 kilo bisa jadi sudah sampai 900 liter, bisa jadi belum. Cuma ini hitungan paling kecil segini, udah. Jadi hitungannya mungkin ini hitungan buat zabib. Kismis, kan kismis ringan ya. Dibandingkan gandum sama beras kayaknya lebih berat gandum sama beras kayaknya. Tapi Allah alam sahabat, kismis kayaknya paling ringan kayaknya. Kayaknya, tapi nggak tahu juga saya. Yang paling berat kayaknya kurma pasti itu. Begitu. Jadi nggak bisa, udah nggak apa-apa, 720 kilo aja kalau gitu diambilnya. Kalau mau pakai kilo, tapi kalau mau nyari aman, jadi benar-benar ketenangan hati, berarti ditakar, bukan ditimbang. Cuma sekarang memang nggak ada ya takaran. Bisa jadi kan kalau uang aja bisa kan ada ngitung mesin, bisa jadi gitu. Misalnya kita tuangin beras, tiba-tiba dia nakar gitu, bisa gitu, mungkin gitu kayak gitu tuh. Jadi dihitung gitu. Mungkin nggak gitu? Ada yang begitu. Mungkin aja kan biasanya. Misalnya tiba-tiba dia nakar trot, tumpahin gitu kan. Ada mesin misalnya dihitung 1 gitu kan. Mungkin aja kan ada yang begitu kan. Atau bisa jadi kalau misalnya sekarang belum ada mesinnya, bisa jadi nanti bisa jadi ada anak-anak teknik yang tiba-tiba bikin itu kan. Karena harus ditakar jadi bikin mesin takar. Bukan mesin berat, bukan mesin timbang. Iya. Saya pun zakat pakai sok terus. Saya selalu konversinya ke atas bukan ke bawah. Kalau untuk zakat, karena kita yang memberikan. Nah kalau nisab lebih baik ambil yang kecil. Tapi kalau pas mengeluarkan ambil yang besar. Begitu. Jangan dibalik. Nisab ambil yang besar, belum nisab. Karena ambil yang besar. Jangan. Kalau nisab ambil yang kecil, lebih aman. Tapi kalau pas ngeluarin, ambil konversi yang besar. Kayak misalnya zakat fitrah. Zakat fitrah kan 4 mud, 1 so ya. Maka saya nggak pernah pakai takaran liter atau apalagi berat kilogram 3,5 kilo. Kurang. Saya pernah hitung itu kurang dari 4 mud. Maka bahkan kalau sekarang itu udahlah beli beras yang 5 liter aja. 5 liter, suka ada kan? Yang satu plastik itu 5 liter, udah itu aja. Buat 1 orang 5 liter, emang kenapa? Nggak akan kelaparan gitu beli itu. Nggak akan bikin kelaparan, sisanya gimana? Udah sisanya sedekah. Daripada ribet-ribet gitu kalau kata saya. Gak apa-apa, sisanya sedekah. Jadi kita tuh terlalu pelit banget, harus mepet banget. Harus presisi. Ngeluarin sedekah harus presisi. Nggak usah harus presisi, lebihin aja. Atau yang ada yang 5 kilo, udah 5 kilo aman. 5 kilo buat 1 orang, aman. Jadi jangan ngambil yang kecil kalau buat ngeluarin, ambil besar sekalian, gak apa-apa. Ayo. Khamsatu ausukin wahya 300 sa'in.
Yaitu disuruh ada tulisannya, yaitu 300 sa' bisa'ihi alaihi sallallahu alaihi wasallam. Dengan soknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, zaman sekarang udah soknya udah jarang di Indonesia. Bahkan di Indonesia kayaknya udah enggak ada jual sok ya. Tapi kalau misalnya yang rajin ikut riwayat, majelis riwayat bisa dapat sok. Saya dapat mud. Sama Ustaz Ikri misalnya. Wa yudammu zar'ul am ba'duhu ila ba'd fi hisabin nisab. Maka kalau misalnya panennya 2 kali dalam waktu setahun digabung. Oh, panen pertama belum nyampe nisab, nanti dilihat panen kedua nyampe digabung kayak gitu. Misalnya panen pertama baru dapat 700 liter. Nyampe nisab belum? Belum. Maka lihat panen keduanya berapa? Oh, panen keduanya 700 juga. Maka berarti nyampe nisab. Begitu. Jadi kalau misalnya dalam waktu setahun dia 2 kali zakat, 2 kali panen, walaupun panen pertama enggak nyampe nisab dan panen kedua doang juga enggak nyampe nisab, tapi ketika digabung nyampe nisab, tetap wajib zakat. Jadi dilihat berapa kali panen setahun. Kalau panen setahun cuma sekali, ya enggak wajib zakat, enggak digabung ke tahun berikutnya. Tapi kalau masih di tahun yang sama, digabung. Dan kayaknya udah nggak ada sekarang ya yang panen setahun lebih dari 2 ya, karena dianggap merusak katanya. Dulu pernah ada yang dipercepat saya di Subang. Subang itu termasuk salah satu produsen utama beras dan banyak penelitian masalah padi. Bahkan ada balai penelitian tanaman padi BPTP ya namanya. Itu ada penelitiannya tanaman. Jadi orang-orang sarjana-sarjana pertanian, dokter-dokter pertanian itu ngumpul di situ buat meneliti padi. Cuma dulu itu sempat ada penelitian bisa mempercepat panen. Setahun bisa 3 kali, tapi apa terjadi? Kena hama. Kenapa? Karena yang lain belum panen, dia panen sendirian. Kena hama ternyata dia. Ternyata begitu. Maka berarti penjagaannya harus lebih kuat. Dan sekarang ini udah nggak ada lagi. Karena dulu sempat diadakan rugi. Wallahualam, jadi perkembangannya kayak gimana saya juga nggak tahu. Apakah mungkin nanti ke depannya kayak di Jepang itu nggak di tanah gitu kan? Di Jepang nggak di tanah kan? Itu luar biasa ya. Di atap gedung bisa bersawah, itu luar biasa ya. Nah begitu ya. Seperti itu. Jadi rata-rata memang 2 kali. Wa yudammu zar'ul ami ba'duhu ila ba'd. Maka digabung hasil panen setahun yang 2 kali fi hisabin nisab dalam artian jumlah nisabnya begitu. Wala yukammalu jinsun bi jinsin, tapi kalau beda jenis jangan digabung. Kalau beda jenis jangan digabung. Fala yukammalu qamhun bi syairin mathalan. Qamh sama syair bedanya apa sih? Kayaknya sama-sama gandum nih. Apakah beda jenis gandum itu? Qamh gandum. Ya, qamh gandum. Syair jejawut kalau nggak salah, kalau di tuh jerawut. Tapi jerawut itu gandum juga gitu. Tapi nggak tahu jenis gandum yang seperti apa, saya nggak paham karena kita nggak punya gandum ya. Apakah mungkin kayak beras ya, beras sama beras ketan gitu ya? Bisa jadi kan ya. Allah alam. Tapi saya lihat itu di syair ya, pernah nyari itu loh tuh. Syair itu grain juga tuh kan, sereal gitu sama gandum, barley, namanya barley. Kalau syair barley bahasa Inggrisnya. Coba kalau qamh wheat, oh kalau qamh wheat, oh gitu. Jadi ada gandum barley, ada gandum wheat. Biji gandum wheat, biji gandum barley. Sama-sama gandum ternyata. Jadi mau qamh mau syair sama-sama gandum. Cuma yang satu disebutnya wheat, yang satu barley. Nah kalau barley itu berambut dia. Kalau gambarnya begitu gambarnya. Koko crunch wheat ya. Oh sama. Mana coba ya. Sebentar. Coba kalau misalnya tadi apa? Syair. Jerawat gitu. Syair. Barley, cereal grain. Oh, dia cereal grain. Barley, ini barley, cereal. Kalau misalnya qamh sama juga cereal grain juga ya. Cereal grain. Wheat, tapi dia wheat, bukan barley itu wheat. Saya nggak ngerti bedanya. Ya gitu, nggak ngerti. Karena masalahnya kita nggak ada di sini ya, bukan tradisi kita jadi susah. Kan kita sama aja gitu.
Makanya saya kadang dari dulu mikirin sebenarnya, apa bedanya qomah sama syair itu? Belum dapat penjelasan yang detail. Iya, harus ke Arab ngelihat kebunnya baru kayak gitu. Saya dari dulu apa qomah sama syair itu? Itu kalau di kamus syair itu sering terjemahnya jerawut. Enggak tahu gandum apa gitu ya. Kalau qomah di artinya gandum. Maka ternyata ini beda jenis. Jadi walaupun sama-sama gandum tapi beda jenis. Maka berarti kalau misalnya begitu antara beras biasa dengan beras ketan pun jangan digabung. Karena walaupun sama-sama beras dia beda. Antara beras biryani dengan beras apa yang mirip biryani? Kalau biryani itu kan India, kalau Arab biryani itu Arab atau India? Biryani Arab atau India? Kalau yang biasa makan itu Arab apa namanya? Beras apa? Nasi apa? Kebuli. Kebuli sama biryani beda kan? Berasnya. Beras biryani. Itu kan beras biryani. Kalau beras kebuli biryani juga atau ya apa? Biryani pakai kebuli juga atau gimana? Kebuli pakai biryani juga. Oh, pakai kebuli mah basmati. Berasnya basmati namanya. Basmati, biryani, beras kita, ketan. Nah, itu beda-beda kan? Walaupun sama-sama beras tapi beda-beda. Maka yang seperti ini jangan digabungkan. Jadi misalnya kita punya 1 hektar beras biryani, 1 hektar beras basmati, 1 hektar beras biasa, 1 hektar beras beras ketan, maka yang nggak digabung karena qomah dan syair saja yang sama-sama gandum nggak perlu digabung, terus dipisah. Gitu. Kalau sama digabung dia dalam 2 panen. Tapi kalau misalnya sekali panen beda-beda nggak usah. Watajibu zakatu, dan kapan kita bayar zakatnya itu? Kapan sih kita sudah kena kewajiban zakatnya? Maka kita kewajiban zakat itu sudah mulai jatuh ketika bibudu wisolahi. Ketika si biji tanamannya atau si buahnya sudah tampak dan bisa dikonsumsi. Begitu. Kalau misalnya biji-bijian maka sudah muncul bijinya dan sudah mulai mengeras. Walaupun belum dipanen. Ketika sudah kelihatan tinggal panen doang, maka sudah kena wajib zakat. Tapi bayar zakatnya nanti boleh nggak? Boleh. Nunggu misalnya dipanen semuanya boleh. Boleh ditunda sedikit. Begitu. Makanya di sini sudah bisa lil akal, sudah bisa dimakan firrutabi wal inabi walau apa? Walau fi habbatin. Walaupun dia berupa biji-bijian. Begitu. Jadi kalau misalnya kurmanya udah bisa dimakan nih, kayak rutob, tahu rutob ya? Rutob itu kan sebetulnya belum matang kan, setengah matang kan, udah bisa dimakan belum? Udah. Maka ketika sudah jadi rutob, semuanya sudah jadi rutob, itu sudah kena zakat, walaupun belum jadi tamar. Urutannya rutob dulu atau busok dulu ya, urutan busok, rutob. Urutannya ada beda juga tuh. Kurma itu beda-beda juga urutannya. Ya, rutob. Kalau yang hijau banget itu apa namanya tuh? Kayaknya ada sebelum rutob kayaknya. Saya lupa namanya apa ya. Pokoknya kalau udah warnanya udah coklat, hitam coklat, itu namanya tamar. Kalau dikeringkan itu kalau kayak ajo itu harus dikeringkan, kalau ajo itu harus dikeringkan, kayak gitu. Begitu. Allahu a'lam. Jadi beda. Kalau tamar udah matang, yang manis. Nah, tapi kalau untuk kurma, walaupun dia masih jadi rutob karena sudah bisa dimakan, itu sudah terkena zakat. Demikian pula zabib, anggur, walaupun belum jadi apa? Belum jadi dibikin jadi kismis, kan anggurnya bisa dimakan. Maka udah kena zakatnya, begitu. Washtidadil habbi, dan sudah mengeras si biji-bijiannya kalau konteksnya biji-bijian, begitu. Fi zuru'il muqtatah walau fi sumbulatin, ya. Jadi kalau ini konteksnya adalah pada bahan biji-bijian makanan pokok walaupun masih di tangkai-tangkainya. Walaupun belum diambil sudah kena zakatnya, begitu. Kemudian
wa yajibu fiha al-usyr. Berapa yang mesti dibayarkan? Maka berapapun hasil panennya, kalau sudah sampai minimal 900 liter tadi, ini zakatnya adalah 10%. 10% kalau apa? Fil usyr ay asyaratun fil mi'ah, 10 dari 100, 10%. Illam tusqa bimu'natin ay kulfatin. Kalau apa? Kalau tidak ada usaha dari kita dalam masalah pengairan dan lain sebagainya. Ngandelin hujan, nggak pakai pupuk. Pokoknya benar-benar gak ada usaha dari kita lah. Bahkan bikin pengairan pun enggak gitu. Ini namanya pertanian tada hujan, maka zakatnya 100%. Kemudian kalau ada usaha kita, ada sini sampaikan, wanisfuhu, tapi setengahnya saja, khamsatun fil mi'ah, yaitu 5%, 5/100, in suqiyat biha, kalau kita yang ngurus pengairan disiramin tiap hari, begitu. Kalau kita ngurus pengairan tiap hari. Wa mazada 'alan nisabi ukhrija minhu biqistihi. Kalau misalnya ternyata hasil panennya lebih dari 900, ya tinggal dihitung aja sesuai dengan persentase yang tadi telah disebutkan. Wala zakata fi madunan nisabi illa an yatatawa. Maka tidak ada zakat bagi panen yang hasilnya kurang dari nisab kecuali kalau mau bersedekah sunnah. Ya tatawa itu sunnah. Terus bagaimana Ustaz? Saya itu sebetulnya pengairan ada, tapi juga masih ngandelin hujan Ustaz. Maksudnya gimana? Di satu sisi saya ngatur airnya, ngatur alirannya gitu kan. Tapi di sisi yang lain tetap ngandelin hujan. Karena aliran itu buat nampung air hujan. Saya ngalirin. Kalau gitu gimana? Maka 7,5% kalau 50-50 usaha dengan hujannya. Begitu. Tapi kayaknya masih lebih banyak ngandelin hujannya, maka silahkan disepuluhin aja. Tapi kayaknya saya ngandelin hujan dikit doang, maka berarti dilimain aja begitu, kurang lebih. Silahkan terus begitu ya. Intinya seberapa besar usaha kita dalam ngurus pengairan kebun maupun pertaniannya, maka berarti semakin berkurang jumlah zakat yang mesti dikeluarkan. Ini walaupun tidak diperjualbelikan. Jadi dia zakatnya bukan zakat karena jual belinya, zakatnya karena zakat pertanian dan zakat perkebunannya. Enggak nunggu diperjualbelikan. Ada sebagian orang yang kadang mikirnya kan, saya kan enggak jualan. Ini memang bukan zakat jualan. Ini enggak ngomongin zakat tijarah. Ini ngomongin zakat pertanian dan perkebunan. Begitu ya. Allahu a'lam bissawab. Khair, sampai di sini apakah ada yang tanyakan? Dipersilahkan. Ya silakan. Dia sudah mencapai nisab tapi dengan jenis yang berbeda-beda. Itu tadi kan maksudnya dia harus dibedakan begitu ya. Nah kemudian gimana Ustaz, sedangkan pada saat itu tidak mencukup sampai satu nisab dengan jenis yang berbeda masing-masing. Kalau jenis yang berbeda gak ada zakat berarti. Misalnya kita punya 5 kebun, 1 kebun jagung, 1 kebun tamar, 1 sawah padi, 1 gandum. Tapi ternyata ketika sekali panen atau setahun panen itu 2 kali panen, tetap gak nyampe nisab semuanya, ya nggak ada wajib zakat. Begitu. Ternyata 2 tahun itu cuma dapat 800 liter. Ya sudah, tidak wajib panen. Begitu. Kapan wajib panen? Kalau sampai minimal tadi 900 liter. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Khair, ada yang tanyakan? Silakan. Bagaimana jika
memahami Iya. kemudian ketika mungkin dia mengeluarkan Bagaimana kalau ada orang nggak paham zakat, mengeluarkannya lebih kecil daripada yang dikehendaki syariat? Berdosa. dengan ketidaktahuan Berdosa. Padahal dia nggak tahu dosa. Kenapa? Karena zakat adalah ilmu yang fardu ain. Rukun Islam. Semua yang berkaitan dengan rukun iman itu fardu ain. Tidak tahu rukun Islam, rukun iman itu berdosa. Jadi tidak mengetahui rincian rukun iman, tidak mengetahui rincian rukun Islam, dia berdosa. Kecuali tidak tahunya benar-benar karena beneran nggak tahu tempat nyari ilmunya di mana. Sekarang, wah nggak mungkin sekarang nggak bisa. Tinggal buka YouTube ada kajian Buya Yahya, jelas detail masalah zakat dari awal sampai akhir. Kebangetan kalau misalnya ada orang nggak tahu juga. MUI dekat rumahnya, ya. MUI dekat, KUA dekat, nanya bisa. Ustadz di masjidnya pun ada. Nah, maka tidak mungkin sekarang ada orang yang nggak tahu perkara fardu ain dan dimaafkan itu udah nggak mungkin. Kapan dimaafkan? Kalau dia baru masuk Islam. Wajar baru masuk Islam. Nanti kenapa nggak zakat? Kirain zakat fitrah doang. Wajar baru masuk Islam. Tapi orang Islam dari kecil, kebangetan, gitu kan? Atau misalnya dia tinggalnya di pedalaman. Bukan Baduy, Baduy pun sebetulnya bisa keluar, mereka aja nggak mau keluar. Di pedalaman apa ya? Sekarang kayaknya sepedalaman-pedalamannya sinyal nyampe masalahnya. Sekarang itu, jadi hampir tidak ditemukan ketidaktahuan yang dimaafkan zaman sekarang. Maka dari itu tugas kita ngasih tahu. Mau nggak mau tugas kita ngasih tahu. Karena memang orang-orang awam di kampung terutama ngira zakat itu zakat fitrah doang. Di giliran ngomongin zakat pertanian, zakat mal, mereka tuh masa tani kita yang nanam kita yang ini zakat itu masih banyak itu. Bahkan kalau di tempat saya istilahnya tempat saya itu bukan orang awam lah. Maksudnya ada 2 pesantren, satu kampung ada 2 pesantren. Maka udah gak ada hujah tuh. Orang kampung saya itu udah gak ada hujah. Satu kampung ada 2 pesantren. Ya walaupun dengan segala keterbatasan ya. Tapi kebangetan kalau misalnya ada orang yang nggak paham zakat. Orang kiainya masih ada, tinggal datang kalau mau. Masalahnya mereka pada nggak mau ngaji. Ya bukan salah kiai. Ada pengajian tiap malam Senin, tapi nggak ada yang datang. Misalnya begitu. Saya yakin di tempat lain pun begitu. Sebetulnya ustadz-ustadznya ada, MUI ada, ya, KUA ada, Kemenag ada, orang-orang kantor kelurahan. Mereka kan pada bisa memberikan ceramah. Bahkan tiap Jumat ada Jumatan, ada khotib, ada khutbah. Masa masih nggak tahu juga? Aneh kalau masih nggak tahu juga. Begitu, ya. Maka ketidaktahuan dalam perkara-perkara yang fardu ain, istilahnya darurah. Ya. Perkara-perkara yang maklum minad dini bid darurah itu dosa. Ketidaktahuan terhadap perkara-perkara yang maklum minad dini bid darurah. Begitu, tidak dimaafkan kekeliruan dalam hal itu. Makanya karena itu juga ini kan akademi guru Al-Quran Mukri. Kenapa kok belajar Sulamul Taufik? Karena isi Sulamul Taufik itu perkara-perkara yang fardu ain. Makanya gampang untuk orang awam pelajari Sulamul Taufik dari awal sampai akhir, selesai, hidup udah selesai. Nah, nanti pulang dari sini ajarin Sulamul Taufik. Ya ke masyarakat. Ringan bahasanya. Oh ribet satu bahasa Arab, cari terjemahannya banyak. Gak apa-apa begitu. Seperti itu. Kenapa Sulamul Taufik? Kenapa saya dari dulu ya Sulamul Taufik. Karena ini sudah mencukupi untuk memahami hal yang fardu ain dalam kehidupan kaum muslimin. Karena Sulamul Taufik awal-awalnya akidah, kemudian ibadah. Nanti setelah bahas zakat, puasa, kemudian muamalah. Setelah muamalah nanti bahas masalah uswah, keluarga. Walaupun cuma masalah nafkah, itu kan penting. Nah setelah nafkah kemudian masuk ke tazkiyatun nafs, tasawuf. Jadi full, lengkap banget gitu. Buat orang yang baru balik itu cocok, harus belajar ini. Makanya kalau saya pikir ya, anak-anak SD kelas 6 itu wajib dikasih ini, harusnya sebelum lulus SD. Jadi ketika SMP persiapan balik dia udah paham minimal. Nanti di SMP ada pengulangan harusnya. SD mengenal,
SMP pengulangan lebih detail. Misalnya kelas 1 ada pelajaran akidahnya, kelas 2 ibadahnya, kelas 3 muamalah sama munakahatnya. Harusnya begitu. Kalau kurikulumnya bagus gitu ya. Sekarang pendidikan agama cuma 2 jam seminggu. Dapat apa? Begitu. Allahu a'lam bishawab. Seperti itu. Gimana? Ini apakah semua kitab Sulamun Taufik itu berbeda-beda atau Apakah kitab Sulamun Taufik isi beda-beda? Isinya nggak beda-beda, cuma ada yang dikasih penjelasan, ada yang enggak. Ini kan ada penjelasannya. Kalau menurut dalam kurung. Yang di dalam kurung itu penjelasan. Nah ini dalam kurung begini. Ini bukan asli kitabnya, dia tambahan. Dia udah ada syarah ringkas lah istilahnya. Ringkas. Kalau enak tadi ada beginiannya. Cuma saya nggak tahu cetakan apa. mungkin dia yang jenisnya kayak kitab kuning? Ini kan kita kuning kan kita baca kan? Renyek, cetakannya kurang bagus. Kayak gimana? Lebih ke kitab dulu. Zaman dulu Ini yang modelnya kan makanya ada penjelasannya di sampingnya gitu. Iya, di sampingnya penjelasannya itu. yang dipreteli di sana Iya. dipreteli di sana. Iya, tahu. Nah itu jadi anak-anaknya itu beda. Sama, itu berarti syarahnya. Jadi ada yang matannya di samping, syarahnya di dalam kotak, ada yang matan dalam kotak, syarahnya hasiahnya di samping, tergantung. Biasanya matannya yang di samping. Matanya di samping, terus ini penjelasan, berarti itu syarahnya itu. Itu syarah. Kalau syarah ya berarti pasti lebih lengkap begitu. Cuma kalau buat orang awam kalau disyarahnya panjang-panjang mereka bubar duluan biasanya. Iya. Karena kayak misalnya ngebahas ini adalah kedudukannya marfu. Orang awam enggak penting, enggak butuh itu. Yang penting tuh amalnya kayak gimana, Sat? Amalannya gitu kan. Iya, kalau disyarahkan begitu ya. Ini kedudukannya marfu karena ini. Wah. Saya dulu sempat kepikiran begitu juga, pengen masyarakat itu pikirnya anak-anak mana ngerti gituan, udahlah. Yang penting itu paham maknanya, paham tujuannya, bagaimana kesimpulan hukumnya itu yang paling penting. Begitu. Misalnya ada syarah Sulamun Taufik yang bagus yang detail itu adalah Mirqatus Su'ud. Syekh Nawal Bantani. Mirqatus Su'ud itu detail banget, ya dipreteli bahasanya. Cuma kan kalau dari si bahasa nggak bermanfaat buat orang awam. Itu manfaatnya buat kita menuntut ilmu manfaat. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Apa mungkin jika misal beras sama-sama beras? Enggak, kalau sama-sama beras harus digabung. Kalau sama-sama beras, karena bukan beda jenis ya. Tapi Allah kalau IR sama rajulaila ini beda jenis atau sama? Tapi saya pikir ini masih sama ya. Cuma bedanya beda kualitas aja kan. Ini kan sama-sama beras. Jadi maksudnya dari si nama pun ya beras begitu. Bukan jadi beras ketan sama beras biasa kan beda. Enggak jadi beras biryani sama tadi apa? Satu lagi tadi apa? Basani. Ya, Bastani. Begitu. Jadi kan IR sama rajulain kan bukan jenis ya. Dia itu masih beras, masih dalam kesatuan beras. Begitu. Maka saya pikir kalau ini masih digabung ya. Kalau ini masih digabung. Wallahu a'lam bishawab. Begitu. Wallahu a'lam. Memang kalau begini-begini afdolnya melibatkan petani. Iya. Jadi petani itu paham ini tuh satu jenis atau enggak sebenarnya. Begitu. Atau melibatkan plantologi, plantoloh. Plantoloh itu adalah ahli tanaman. Mereka yang membagi tanaman-tanaman gitu kan. Biasanya namanya beda-beda kan nanti namanya. Nah, dilihat namanya beda masih sama, biasanya begitu. Kalau namanya masih sama, nama Latin biasanya. Kalau nama Latinnya masih sama, sebetulnya itu saya sama. Gitu. Maka berarti nggak bisa dibedakan. Tapi kalau nama Latinnya sudah berbeda, maka berarti sudah beda. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja. Memang harus melibatkan, ya, harus melibatkan orang-orang tertentu. Para pengajar fikih fokus di hukumnya. Dan kita bisa minta bantuan kalau misalnya hukum berkaitan dengan tanaman kita bisa minta bantuan plantoloh. Hukum berkaitan dengan hewan kita bisa bantuan zoolog. Dan seterusnya begitu. Begitu.
Wallahu a'lam bishawab. Khair, ada lagi tanyakan? Cukup ya? Sudah cukup malam, kita akhiri sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Fanaktafi bihadza walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa ilaik. Allahumma shalli ala salatin ala sayyidil makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullahu khairan.